いらぬものを淘汰した世界に幸せなど待ってはいない。いつの日か必ず俺はこの世界を変えてみせる。 Dalam cerita One Piece, pemerintah dunia selalu mengklaim diri mereka sebagai penjaga stabilitas, penjaga keamanan. Mereka selalu berbicara tentang hukum, ketertiban, dan perdamaian dunia. Namun, ada satu sosok yang sejak awal menolak semua klaim itu, Monkey D. Dragon. Bukan bajak laut biasa, bukan penjahat yang haus kekuasaan. Dragon justru memilih jalan paling berbahaya, melawan sistem yang mengatur seluruh dunia. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya sangat gelap. Mengapa Dragon sama sekali tidak percaya pada pemerintah dunia? Dragon tidak melihat pemerintah dunia sebagai institusi keadilan, melainkan alat pelestarian kekuasaan. Hukum tidak berlaku sama. Bangsawan dunia, Tenryubito, kebal dari konsekuensi, sementara rakyat biasa dihukum tanpa suara. Bagi Dragon, ketidakadilan ini bukan penyimpangan sistem, ini justru inti dari sistem itu sendiri. Sebuah pemerintahan yang melindungi segelintir elit sambil membiarkan jutaan orang hidup dalam penindasan tidak layak disebut sebagai pelindung dunia. Salah satu alasan tergelap mengapa Dragon menolak pemerintah dunia adalah penghapusan sejarah. Void Century bukan sekedar misteri, ia adalah bukti bahwa kebenaran dianggap lebih berbahaya daripada senjata. Dragon memahami bahwa pemerintahan yang takut pada masa lalu adalah pemerintahan yang dibangun di atas kebohongan. Jika sejarah harus disensor, ilmuwan dibungkamkan, dan pulau seperti Ohara dimusnahkan demi ketertiban, maka stabilitas yang dijanjikan hanyalah ilusi yang dijaga dengan kekerasan. Hukum bukanlah penjaga keadilan, melainkan bahasa kekuasaan. Pemerintah dunia tidak meminta rakyatnya untuk memahami hukum, mereka hanya ingin satu hal: takut melanggarnya. Perhatikan bagaimana hukum ditegakkan, bukan melalui edukasi, bukan lewat kesadaran moral, tetapi lewat ancaman, buster call, pembantaian massal, dan penghapusan satu pulau dari peta dunia. Pesannya jelas, bukan apa yang kamu lakukan yang penting, tetapi siapa kamu dan seberapa berbahaya kamu bagi sistem. Monkey D. Dragon memahami pola ini dengan sangat baik. Ia melihat bahwa hukum di tangan pemerintah dunia bukan instrumen keadilan, melainkan alat disiplin kolektif. Hukum tidak dibuat untuk melindungi yang lemah, tetapi untuk memastikan yang lemah tidak pernah cukup berani untuk melawan. Kasus Ohara adalah contoh paling telanjang. Para ilmuwan tidak mengangkat senjata, mereka hanya membaca, meneliti, dan berpikir. Namun justru itu yang dianggap paling berbahaya. Bukan karena mereka melanggar hukum, tetapi karena pengetahuan mereka berpotensi meruntuhkan legitimasi hukum itu sendiri. Di titik ini, Dragon menyadari sesuatu yang fundamental. Jika hukum benar-benar adil, ia tidak perlu dijaga oleh ketakutan ekstrim. Hukum yang adil berdiri di atas kepercayaan. Sebaliknya, hukum yang dibangun di atas kekerasan hanya bisa bertahan dengan teror yang berulang. Pemerintah dunia menciptakan ketakutan bukan sebagai efek samping, melainkan strategi utama. Rakyat tidak didorong untuk berpikir apakah hukum itu benar atau salah. Mereka hanya diberi dua pilihan, patuh atau musnah. Dan inilah alasan mengapa Dragon tidak pernah percaya pada sistem ini. Karena bagi Dragon, hukum yang membuat manusia berhenti berpikir bukanlah hukum, melainkan rantai yang diberi nama lain. Dragon tidak memilih revolusi karena ingin berkuasa. Ia memilih revolusi karena tidak ada jalan lain yang tersisa. Ketika hukum tidak bisa diandalkan, ketika keadilan hanya milik penguasa, maka melawan sistem menjadi tindakan etis. Bagi Dragon, pemerintah dunia bukan gagal menjalankan keadilan, mereka tidak pernah berniat menciptakannya. Dan di titik inilah jawabannya menjadi gelap. Dragon tidak percaya pada pemerintah dunia karena ia tahu dunia ini memang dibangun agar sebagian orang selalu kalah. Monkey D. Dragon adalah pengingat bahwa tidak semua pemberontak itu jahat. Sebagian dari mereka hanya terlalu jujur untuk hidup dalam kebohongan yang disebut ketertiban dunia.